Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Ari Ardianti. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang membaca tulisan ilmiah atau paper. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas tentang judul paper. Video ini merupakan video pertama dari pokok bahasan mereview judul dan author paper. Judul adalah bagian pertama yang kita temukan ketika kita membaca sebuah paper. Letak judul berada di posisi teratas dari sebuah paper. Judul pada riset paper dapat kita jumpai dengan variasi yang beragam. Ada judul yang seluruh karakternya ditulis dengan huruf kapital, seperti contoh judul yang tampak pada slide. Ada pula yang ditulis dengan huruf kapital hanya pada awal kata, seperti yang biasa kita temukan pada kebanyakan judul paper. Dan ada juga yang ditulis dengan jumlah kata yang sangat sedikit, hingga judulnya sangat pendek. Dan ada juga yang sangat panjang kalimat judulnya, serta berbagai macam variasi lainnya. Di samping beragamnya variasi judul paper, hal yang perlu kita ingat adalah bahwa judul merupakan bagian yang paling penting dari sebuah paper. Mengapa judul ini merupakan bagian yang paling penting? Jawabannya adalah karena judul merupakan kalimat pertama yang dibaca oleh pembaca paper. Judul seharusnya merepresentasikan apa yang dibahas dalam paper dengan menggunakan satu kalimat singkat. Oleh karenanya, meskipun terletak di bagian paling awal dari sebuah paper, umumnya bagian judul ini dibuat pada tahap terakhir dari proses penulisan paper setelah semua konten paper telah tertulis dengan jelas. Bagi pembaca, judul digunakan sebagai petunjuk awal untuk memutuskan apakah pembaca akan membaca lebih lanjut isi paper itu atau tidak membacanya sama sekali karena judul paper tersebut dinilai tidak relevan dengan topik yang dicarinya. Dalam mesin pencari atau search engine, kalimat judul digunakan dalam proses pengindeksan atau indexing yang kelak hasil indexing ini akan digunakan oleh mesin pencari untuk menentukan urutan dalam menampilkan atau meretrieve dokumen yang sesuai dengan kata kunci yang diketikkan oleh pengguna. Jadi, meskipun sebuah paper berisi konten yang sangat bagus, namun jika ditulis dengan judul yang tidak representatif atau tidak mengandung kata kunci yang sesuai dengan isi paper, maka paper tersebut sangat mungkin tidak terambil oleh mesin pencari. Dan akibatnya, paper itu tidak terbaca oleh orang yang menginginkan topik tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk dapat membuat judul yang baik. Seperti telah disebutkan pada slide di awal tayangan video ini, bahwa terdapat banyak variasi penulis dalam menulis sebuah judul. Ada yang sangat pendek, atau sebaliknya sangat panjang. Judul yang terlalu pendek biasanya tidak cukup spesifik memberikan gambaran isi paper, sehingga cakupan bahasan yang dibayangkan oleh pembaca bisa terlalu luas, padahal mungkin topik yang dibahas di paper hanya pada cakupan tertentu saja. Contohnya, pada slide ini adalah judul nomor 1, tertulis judul spam filtering. Untuk judul sebuah paper, judul ini kurang spesifik, karena tidak tergambar apakah paper berisi bahasan tentang masalah spam filtering, atau penanganan spam filtering, atau aspek lainnya, atau mungkin seluruh aspek yang berkaitan dengan spam filtering. Selain itu, dengan judul seperti ini, cakupan yang tergambar dalam benak pembaca bisa sangat luas. Pada contoh judul yang kedua, kita dapati judul yang panjang, yang membutuhkan ketelitian lebih dari pembaca untuk membaca judul. Judul seperti ini menyulitkan pembaca saat pembaca melakukan proses scan paper untuk memilih paper yang relevan. Pada contoh judul ketiga, judul yang tertulis cukup memberikan gambaran isi paper. Namun, pada judul ini, ada terminologi yang tidak lazim digunakan, yaitu penyeleksian spam, yang dimaksudkan sebagai proses spam filtering. Dengan judul seperti ini, paper yang menggunakan judul ini mungkin tidak pernah terambil, atau terambil pada urutan bawah ketika pembaca menginginkan paper dengan topik spam filtering.
Adapun pada contoh kalimat judul yang keempat, dapat kita lihat bahwa judul tersebut memberikan gambaran yang cukup tentang isi paper dengan kalimat yang singkat. Dari contoh-contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa judul yang baik tidak cukup dilihat berdasarkan panjang kalimat judul, namun pemilihan kata kuncinya pun harus dipertimbangkan. Judul yang baik seharusnya secara efektif menggambarkan isi dari paper. Demikian telah kita bahas tentang judul paper. Pada video berikutnya akan kita bahas tentang judul paper yang efektif. Sampai jumpa.